Allah yang maha mulia lagi, maha bijaksana telah memerintahkan kaum mukmin untuk bertakwa dengan berwasilah dan berjuang di jalannya. Perintah Allah tersebut diarahkan untuk melakukan pergerakan menuju puncak keridaan Allah, takwa atau makrifat. Tidak diam, statis sebagaimana adanya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Untuk mendekati Allah membutuhkan jalan, wasilah, dan perjuangan, jihad. Jika perintah Allah tersebut benar-benar dijalankan atau diperjuangkan, maka akan meraih keberuntungan. Jadi dekati Allah dengan wasilah, secara syariah, dengan perantaraan kalam dan hakikat, melalui pengajaran Al-Hikmah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui perjuangan, jihad untuk bergerak menuju tarikah puncak keridaan Allah, takwa atau makrifat. Keberuntungan akan diperoleh sekiranya ada pergerakan tersebut dari syariah, kemudian mengetahui hakikatnya, dan diperjuangkan secara istiqamah dalam menempuh perjalanan di jalan yang lurus. Tarikin, mustaqim untuk meraih puncak keridaan Allah, makrifat atau takwa. Sebagai contoh, mendekatkan diri melalui perintah salat, fardhu ain, untuk mendirikan salat, maka kewajiban kaum mukmin harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Syariah. Shalu kama raitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Jika telah belajar mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam mendirikan salat, tahap selanjutnya adalah harus mengetahui apa hakikat dari salat itu. Allah SWT telah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah hakikat dari mendirikan salat itu. Salah jika salat itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jika salat merupakan perintah wajib, maka perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perintah dan larangan Allah harus ditegakkan oleh orang-orang yang mendirikan salat. Untuk memisahkan antara hak dan batil, antara yang diperintahkan dan yang dilarang, atau antara halal dan haram benar-benar harus diperjuangkan dalam kehidupan. Perjuangan, jihad semacam ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Adakah kaum mukmin dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar tanpa pertolongan Allah? Pasti takkan mampu. Ujian dan cobaan takkan dibiarkan oleh Allah kepada orang-orang yang telah beriman kepadanya. Jika kaum mukmin telah berjuang menjalankan perintah Allah untuk salat, adakah ia mampu mencegah apa yang dilarang Allah? Ujian dan cobaan Allah pun diturunkan untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Alangkah beratnya ketika ujian itu telah datang, karena pada saat yang bersamaan, iblis pun ikut menggoda, merayu, menjebak dan menghasut. Dalam kondisi seperti inilah kaum mukmin tak akan sanggup tanpa pertolongan dan perlindungan Allah untuk menghadapi ujian dan cobaan, sekaligus gangguan setan laknatullah alaih. Jika ujian dan cobaan yang diturunkan, Allah direspon dengan ketidaksabaran, tidak taat kepada Allah lantaran lemahnya untuk berjuang memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah secara istiqamah dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk, maka sangat sulit orang mukmin tersebut telah meraih hakikat dari salat itu sendiri. Artinya, perjuangan untuk memisahkan antara hak dan batil dianggap telah gagal memenuhi kehendak Allah. Jika hal itu terus dibiarkan tanpa perjuangan, maka kaum mukmin tersebut dapat terkuasai oleh kekuatan iblis yang telah berikrar untuk menyesatkan umat Rasulullah SAW menjadi tidak taat kepada Allah. Pentingnya, perjuangan sudah sangat jelas untuk tetap istiqamah di jalan yang lurus, syiratal mustaqim. Perjalanan menuju puncak keridaan Allah, ma'rifat, akan sulit dicapai sekiranya seorang mukmin hanya baru sampai mampu mendirikan salat secara syariah, sedangkan hakikatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar belum diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Syariah dan hakikat tak dapat dilepaskan. Berjuang untuk memisahkan hak dan batil merupakan perintah wajib yang harus ditunaikan. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Berjuang adalah kata kuncinya. Tentu saja berjuang dengan sungguh-sungguh. Malas, gampang menyerah, mudah dihasut,
Tidak ada tekad yang kuat, masih suka bersenang-senang. Merasa sudah cukup dalam beribadah. Niatnya tidak tulus, masih pamrih dalam beribadah. Tidak suka belajar menimba pengalaman kaum saleh yang sudah makrifat, dan lain-lain penyebab lemahnya. Berjuang di jalan Allah. Bukanlah tipikal bersungguh-sungguh. Bagaimanakah berjuang dengan sungguh-sungguh itu?